Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua dari ilmu balaghah adalah ilmu ma'ani. Bab 1 dalam ilmu ma'ani adalah kalam khabar dan kalam insya. Ini adalah terjemahan kitab Al-Balaghatul Wadhihah halaman 195. A. Pengertian. Maksudnya pengertian kalam khabar dan kalam insya. 1. Contoh-contoh. A. Abu Ishaq Al-Ghazi berkata, Laula Abu Thayyib Al-Kindi mamtala'at masami'un nasi min madhi ibni Hamdan. Seandainya tidak ada Abu Thayyib Al-Kindi, maka tidak akan penuh pendengaran manusia dengan pujian terhadap Ibnu Hamdan. B. Abu Thayyib berkata, La ashraibu ila malam yafu tama'an wala ayabi abitu ala ma fata khasrana. Saya tidak berharap terhadap sesuatu yang masih ada karena rakus, dan saya tidak kecewa atas hilangnya sesuatu yang telah tiada. Abu Ishaq Al-Ghadi adalah seorang penyair yang baik, dilahirkan di Ghadah, wafat pada tahun 524 Hijriah. Abu Al-Atiyah berkata, Innal bakhila wa in afada ghina latura alaihi makhayilul faqri. Sesungguhnya orang yang bakhil itu, sekalipun menjadi kaya karenanya, pastilah Anda lihat padanya terdapat tanda-tanda kefakiran. Salah seorang filosof berkata kepada anaknya, Ya bunayya ta'allam husnal istima' kama ta'allamu husnal hadis. Wahai anakku, belajarlah kamu tentang cara menerima informasi yang bagus, sebagaimana kamu belajar tentang cara menyampaikan informasi yang bagus. Abdullah bin Abbas memberi wasiat kepada seseorang, La tatakallam bima la ya'nika wada'il kalama fi katsirin mimma ya'nika hatta tajidalahu mawdi'a. Janganlah kamu berkata sesuatu yang tidak berguna bagimu, dan tinggalkanlah berbicara dalam kebanyakan hal yang berguna bagimu, sehingga kamu temukan situasi yang tepat untuk berbicara. F. Abu Thayyib berkata, La talqa dahraka illa ghaira muktarifin madama yashabu fihi ruhakal badan. Janganlah kau sambut waktumu melainkan dengan sikap tidak peduli selama rohmu masih menyertai badanmu. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW, salah seorang sahabat yang sangat dalam ilmunya, wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Kaidah. Kalam itu ada dua macam, yaitu kalam khabar dan kalam insya. A. Kalam khabar. Kalam adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Bila kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar. Dan bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah dusta. Kita lihat contoh di sini. Pada contoh kumpulan contoh yang pertama,
Ini adalah kalam khabar. Laula Abu Thayyib Al-Kindi, seandainya tidak Abu Thayyib Al-Kindi, maka tidak akan penuh pendengaran manusia dengan pujian terhadap Ibnu Hamdan. Ini adalah contoh kalam khabar. Jadi ungkapan ini boleh jadi penuturnya itu benar dan boleh jadi salah. Bisa dinilai benar atau salah. Contoh yang kedua, ini juga kalam khabar. Saya tidak berharap terhadap sesuatu yang masih ada karena rakus dan saya tidak kecewa atas hilangnya sesuatu yang telah tiada. Ungkapan ini penuturnya bisa dinilai benar atau salah. Ungkapannya yang diucapkan itu bisa dinyatakan dinilai benar atau salah. Ini adalah kalam khabar. Kemudian begitu juga contoh yang ketiga. Sesungguhnya orang yang bakhil itu sekalipun menjadi kaya karenanya, pastilah Anda lihat padanya terdapat tanda-tanda kefakiran. Ini juga termasuk kalam khabar. Penuturnya bisa dinilai benar atau salah. Ungkapan yang diucapkan itu bisa benar dan bisa juga salah. Atau dengan kata lain, kalam khabar itu adalah pernyataan, kalimat pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah. Itu adalah kalam khabar. Sedangkan contoh yang kedua, mulai contoh ini adalah masuk kepada kalam insya. Kalam insya B adalah kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar atau sebagai orang yang dusta, orang yang benar atau salah. Itu kalam insya. Dia tidak menunjukkan benar atau menunjukkan salah. Contoh, ya bunayya, wahai anakku, belajarlah kamu tentang cara bagus istima', bagus mendengar, sebagaimana engkau belajar cara berbicara yang bagus. Ini adalah kalam insya. Dia tidak menunjukkan benar atau salah. Ini hanyalah kata perintah. Perintah atau permintaan. Tidak menunjukkan benar atau salah. Ini dalam ilmu balaghah disebut kalam insya. Begitu juga janganlah kamu berkata sesuatu yang tidak berguna bagimu, dan tinggalkanlah berbicara dalam kebanyakan hal yang berguna bagimu. Ini juga kalam insya. Penuturnya tidak bisa dinilai benar atau salah. Begitu juga dengan nomor F. Setiap kalam, baik kalam khabar maupun kalam insya, terdiri atas dua unsur asas, yaitu mahkum alih dan mahkum bih. Unsur pertama disebut musnad ilih dan unsur kedua disebut musnad. Mahkum alih, kalam baik khabar maupun insya terdiri dari dua unsur, mahkum alih dan mahkum bih. Mahkum alih disebut sebagai musnad ilih, dan satu lagi mahkum bih disebut sebagai musnad. Musnad ilih yang disandarkan kepadanya, sedangkan musnad itu yang disandarkan. Sedangkan kata-kata selebihnya yang lain selain mudhaf ilih dan silah disebut dengan qaid. Demikianlah pembelajaran ilmu balaghah pada sore ini. Semoga bermanfaat.
Insya Allah akan kita lanjutkan pada video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.